Shalom warga kerajaan Allah, salam murid Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini, malam ini mari coba kita merenungkan sejenak hubungan antara pribadi Tuhan Roh Kudus dengan kerajaan Allah. Tuhan Yesus tidak hanya datang untuk memberitakan kerajaan Allah, tetapi dia juga menjanjikan Tuhan Roh Kudus sebagai penolong bagi kita, para murid dan warga kerajaan, supaya kita bisa hidup sebagai warga kerajaannya dalam prinsip dan nilai-nilai yang ada. Pertama, Roh Kudus memampukan kita untuk masuk dalam kerajaan Allah. Wow, Yesus berkata dalam Yohanes 3 ayat yang kelima, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Yesus mengingatkan dan mengajarkan, menunjukkan bahwa kita tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah hanya dengan usaha sendiri. Kita perlu kelahiran baru, dan kelahiran baru ini hanya terjadi ketika pribadi Tuhan Roh Kudus bekerja dalam hati kita, memperbaharui hidup kita, mengubah hidup kita, menyucikan, menguduskan hidup kita. Yang kedua, Roh Kudus menuntun kita dalam kehidupan sebagai warga kerajaan Allah. Setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus diberikan kepada para muridnya sebagai pribadi penolong, penghibur dalam kehidupan para murid. Dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, Yesus berkata kepada para muridnya, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Sebagai warga kerajaan Allah, kita membutuhkan bimbingan Roh Kudus setiap hari agar hidup kita bisa selaras dan sejalan untuk hidup dalam kehendak Tuhan. Yang ketiga, Roh Kudus memberikan kita kuasa agar kita bisa memberitakan Injil kerajaan Allah. Yesus memerintahkan para muridnya untuk menunggu pencurahan Roh Kudus sebelum mereka mulai memberitakan Injil. Ini dalam ayat Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang tidak asing, dia berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku, katanya, baik di Yerusalem, Samaria, Yudea, sampai ke ujung bumi. Ini berarti bahwa kita para murid tidak hanya dipanggil untuk hidup dalam kerajaan Allah, tapi kita juga dipanggil untuk membawa berita kabar keselamatan Injil kerajaan kepada dunia dengan kuasa otoritas dari Tuhan Roh Kudus. Saudara-saudaraku, Roh Kudus adalah pribadi kunci untuk kita mengalami kehidupan yang penuh dalam kerajaan Allah. Pertanyaannya malam ini, sudahkah kita membuka hati kita kepadanya? Mari izinkan Tuhan Roh Kudus bekerja lebih dan lebih lagi. Buka hatimu dalam hidup kita, agar dia membimbing langkah-langkah hidup kita dan memenuhi kita dengan anugerahnya, kebenarannya, kuasanya, agar kita hidup sebagai saksi kerajaan Allah. Amin. Jadi pribadi Roh Kudus sangat-sangat menolong kita. Bukan cuma sekedar kita masuk dalam kerajaan Allah, bukan sekedar punya sikap dan gaya hidup yang diubahkan, tapi juga menolong kita sampai menjadi utusan yang membawa berita Injil kerajaan. Dari masuk, gaya hidup, bahkan sampai utusan kerajaan, kita membutuhkan sepenuhnya 100% Roh Kudus Tuhan memimpin hidup kita. Mari renungkan kebenaran ini dan mulailah terlibat aktif, terlibat dekat dan intim dengan pribadi Roh Kudus untuk engkau menjadi bagian dari kerajaannya sebagai warga kerajaan dan para muridnya. Tuhan memberkati kita semuanya.